Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Sani Putri dari kelas B dengan NIM 2506021101116. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang makna demokrasi, perkembangan demokrasi di Indonesia, dan juga peran civil society dalam kehidupan bernegara. Yang pertama yang saya akan bahas yaitu makna dan hakikat demokrasi. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti kekuasaan. Pada makna ini demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Hakikat demokrasi terletak pada nilai-nilai dasar seperti kedaulatan rakyat, persamaan hak, kebebasan berpendapat, dan berpartisipasi dalam pemerintahan. Dengan adanya demokrasi, masyarakat memiliki hak untuk ikut serta dalam menentukan kebijakan negara. Untuk selanjutnya, saya akan membahas tentang sejarah dan perkembangan demokrasi di Indonesia. Perkembangan demokrasi di Indonesia mengalami beberapa fase. Yang pertama yaitu pada tahun 1945 hingga 1949 pada awal kemerdekaan, demokrasi mulai diterapkan tetapi kondisi negara belum stabil. Yang kedua pada tahun 1949 hingga 1959 pada demokrasi liberal. Pada masa ini sistem parlementer dengan banyak partai namun kabinet sering berganti. Pada tahun 1959 hingga 1965, demokrasi terpimpin, kekuasaan terpusat pada presiden dan cenderung otoriter. Untuk tahun 1966 hingga 1998 pada masa Orde Baru, pemerintahan itu stabil tetapi kebebasan masyarakat terbatas. Untuk tahun 1998 hingga sekarang pada masa reformasi, demokrasi menjadi lebih terbuka dengan pemilu langsung dan kebebasan yang lebih luas. Selanjutnya saya akan membahas tentang pembangunan civil society di Indonesia. Makna dari civil society itu adalah kelompok masyarakat yang mandiri dan tidak berada di bawah pemerintahan atau perusahaan. Perannya adalah mengawasi kebijakan pemerintah dan memperjuangkan hak masyarakat. Perkembangannya yaitu pada Orde Lama, di mana organisasi banyak tetapi mulai dibatasi. Untuk masa Orde Baru, kebebasan itu dibatasi dan diawasi sangat ketat. Selanjutnya pada masa reformasi, masyarakat lebih bebas dan organisasi berkembang pesat. Untuk faktor pendukungnya yaitu yang pertama demokrasi, kebebasan pers, teknologi dan media sosial serta pendidikan politik. Untuk tantangannya sendiri yaitu yang pertama korupsi, hoax, dan polaritas politik serta rendahnya literasi. Untuk selanjutnya peran civil society. Yang pertama yaitu mengawasi pemerintah, mendorong kebijakan pro dari masyarakat, dan selanjutnya memberikan pendidikan politik serta meningkatkan partisipasi rakyat. Untuk selanjutnya yaitu demokrasi dalam sistem NKRI. Dalam NKRI, demokrasi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Landasan demokrasi sendiri itu meliputi 1. Pancasila, terutama sila ke-4. Untuk selanjutnya berdasarkan landasan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu tentang kedaulatan di tangan rakyat dan hak asasi manusia. Selanjutnya yaitu prinsip demokrasi. Yang pertama, kedaulatan rakyat, persamaan hukum, pembagian kekuasaan, dan perlindungan hak asasi manusia. Untuk pelaksanaan demokrasi sendiri meliputi pemilihan langsung lembaga negara seperti presiden, DPR, MA, dan MK. Untuk tantangannya sendiri yang pertama yaitu politik uang, korupsi,
hoax dan rendahnya partisipasi. Untuk kesimpulan dalam materi yang saya sampaikan, yaitu demokrasi adalah sistem pemerintahan dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Di Indonesia, demokrasi itu dilaksanakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Perkembangan demokrasi sendiri semakin baik di era reformasi, namun masih banyak menghadapi berbagai tantangan. Oleh karena itu diperlukan partisipasi aktif masyarakat serta menegakkan hukum agar tujuan negara dapat tercapai. Sekian materi yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.